Sriwijaya, salam sehat. Saya Dr. Prakanita, spesialis anak, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani di bawah naungan Kodam 2 Sriwijaya. Hari ini saya akan membawakan topik yang selalu hangat di masyarakat, yaitu mengenai demam berdarah denggi. Demam berdarah adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui vektor, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah sendiri mempunyai beberapa gejala. Fase pertama adalah fase awal atau fase demam. Penderita akan mengalami demam tinggi mendadak, disertai gejala lain, nyeri pada belakang mata, kemudian nyeri sekujur tubuh, sakit kepala, bahkan kadang-kadang ada mual, muntah, nyeri perut, nafsu makan yang menurun. Fase kedua adalah fase kritis. Masa kritis adalah dimulai pada saat awal demam yang 3 hari berturut-turut, kemudian mendadak pasien menjadi dingin. Saat dingin, bukannya pasiennya menjadi enak, tetapi anaknya menjadi lemas, tidak mau makan, anaknya rewel, kadang-kadang sulit untuk dibangunkan, dan bila kita raba, kaki dan tangannya akan dingin. Fase ketiga adalah fase penyembuhan. Pada saat ini, penderita akan mengalami kembali demam yang tidak terlalu tinggi. Dan pada saat itu anak mulai enak, nafsu makannya meningkat. Tapi pada saat itu akan timbul juga ruam yang disebut dengan ruam kovalensen, yaitu timbul bintik-bintik merah seluruh tubuh dengan gejala agak gatal. Demam berdarah pada anak ada beberapa grade. Yang pertama adalah grade 1. Pada grade 1, penderita demam berdarah hanya dengan gejala demam disertai tes tourniquet yang positif. Untuk grade 2 agak lebih berat, yaitu demam disertai tanda-tanda perdarahan. Perdarahan bisa keluar dari hidung si anak, kemudian bisa dari mulut berupa muntah darah, bisa BAB hitam, dan perdarahan-perdarahan lainnya yang timbul secara spontan. Pada saat grade 3 itu lebih berbahaya lagi. Grade 3, bila kita melakukan pengukuran, itu akan ditemukan kaki tangan yang dingin disertai nadi yang cepat, halus, lembut, serta tekanan darah yang pendek atau sistol dengan diastol yang pendek. Dan grade 4 adalah yang paling berat, itu adalah fase shock yang paling berat. Akan dilakukan pemeriksaan, tekanan darah tidak bisa lagi diukur, kemudian nadi tidak teraba. Yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan kita sering mengenal mengenai 3M. Yang pertama adalah menguras. Kita kuras bak-bak mandi, harus dikuras 1 minggu sekali untuk memutus rantai perkembangbiakan daripada si nyamuk. Yang kedua adalah dengan cara menutup. Tempat-tempat penampungan air juga perlu ditutup. Kemudian boleh juga ada ember-ember atau tempat-tempat yang terbuka, itu harus kita tutup. Yang ketiga adalah mengubur. Kita sering melihat di tempat-tempat pembuangan sampah itu ada nanti gelas-gelas yang terbuka atau nanti ada pecahan kaca yang terbuka, itu harus kita kubur. Selain 3M, itu ada plusnya ya. Yang plus pertama adalah bila tidur kita bisa menggunakan kelambu atau menutup pintu dengan kawat-kawat nyamuk. Dapat juga kita dengan cara menyemprot nyamuk-nyamuk dewasa. Pada anak-anak di atas 2 tahun kita dapat mengoleskan lotion anti nyamuk. Dan terakhir yang penting adalah vaksin demam berdarah yang sudah bisa diberikan untuk usia 6 tahun sampai 45 tahun. Mari kita cegah DBD dengan menjaga lingkungan yang sehat, makanan yang bergizi, dan jangan lupa imunisasi. Salam sehat untuk kita semua, Sriwijaya.